Bersama sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang kita muliakan bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Hadratus Syekh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Iskandar atolallahu umrohu wa dawama ala sihatihi wa matta'ana bi ulumihi wa taujihatihi wa irsyadihi amin. Beliau ini guru saya dan sewaktu saya mengabdi di PWNU selama 2 periode 10 tahun, saya banyak menerima wejangan dan arahan beliau. Ternyata sekarang saya masih bisa menikmati arahan dan wejangan beliau karena beliau menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang baru. Yang amat saya hormati dan kita muliakan bersama, serta kita banggakan bersama. Gubernur Jawa Timur, Ibu Nyai Hajah Dr. Khofifah Indar Parawansa MSI, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jawa Timur. Seluruh yang mulia, para kiai, para ibu nyai, para tokoh-tokoh dan cendekiawan muslim jajaran Dewan Pertimbangan MUI yang saya muliakan, hadir di sini guru saya pula, Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Ali Masyhuri, yang juga Rais Suriah PWNU Jawa Timur, sedangkan Ketua Umum MUI, Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Seluruh Forkopimda yang hadir, yang mewakili Bapak Pangdam 5 Brawijaya, yang mewakili Bapak Kapolda, Gus Ahmad Yosef Gunawan. Kami panggil Gus Bu sama beliau, karena beliau sangat aktif di grup Gawagis. Jadi saya bilang ke Pak Kapolda tadi, kami sempat ketemu, ini perwakilan NU di kepolisian Pak, ketawa. Juga yang saya hormati Bapak Dr. Adi Karyono, Sekda Provinsi Jawa Timur, dan seluruh pejabat di lingkungan Sekretariat Provinsi Jawa Timur. Kepala Kantor Kementerian Agama, Dr. Haji Kusnul Marom, ada Wakajati, juga ada Kepala Kantor Pengadilan Negeri, ya, yang tadi sempat ketemu, tidak tahu sudah pulang apa masih di sini. Para undangan yang saya muliakan, saya singkat saja, to the point saja. Saya ingin menyampaikan pandangan saya yang pada prinsipnya begini. Pada saat pimpinan atau tokoh pemerintahan memiliki komitmen keumatan, maka penciptaan kemaslahatan publik akan cepat terlaksana. Pada saat pimpinan pemerintahan atau umaro memikirkan kepentingan perjuangan ulama, maka kemaslahatan publik akan ringan dilakukan.
Kedua prinsip inilah yang kami di Majelis Ulama Indonesia betul-betul merasakan berjalannya kedua prinsip ini. Kalau panjenengan masih ingat, 19 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 26 Februari 2022, Ibu Gubernur kita melakukan pemancangan papan nama pembangunan kantor MUI. Kemudian 11 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 8 Desember 2022, Ibu Gubernur telah melakukan proses groundbreaking untuk dimulainya pembangunan kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dan malam ini dengan kebijakan Ibu Gubernur, kita akan menyaksikan peresmian kantor MUI Provinsi Jawa Timur yang menjadi catatan sejarah sepanjang perjalanan pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Selama ini banyak kita yang memiliki niat baik, tapi ketika niat baik itu tidak dilanjutkan dengan tindakan yang konkret atau kebijakan yang konkret, maka itu tentu kurang sempurna, bahkan bisa menjadi harapan palsu. Hari ini Ibu Gubernur kita telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa niat yang baik apabila dilanjutkan dengan kebijakan yang konkret akan menjadi bagian dari kemuliaan, apalagi dilakukan oleh seorang pemimpin umat, pemimpin pemerintahan seperti Ibu Gubernur kita ini. Subhanallah. Yang kedua, hari ini kita akan menjadi saksi betapa Ibu Gubernur Hovifah Indar Parawansa sangat serius memikirkan kepentingan perjuangan ulama, khususnya ulama Jawa Timur. Dan ini merupakan tindakan dan kebijakan yang amat mulia dan strategis. Sebab kita tahu bahwa mayoritas dominan rakyat Jawa Timur, bahkan bangsa Indonesia, adalah umat Islam. Maka kualitas hidup bangsa ini tergantung bagaimana kualitas umat Islamnya. Agar umat Islam ini berkualitas, maka tentunya keberagamaan dan kebertuhanan mereka nyambung dengan tanggung jawabnya sebagai manusia kepada sesama manusia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuribat alaihimud zillatu ainama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Mereka akan diliputi dengan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali apabila mereka berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dan mereka memenuhi komitmen dan janjinya, tanggung jawabnya kepada sesama manusia. Disinilah memang menjadi tanggung jawab kita semua, baik ulama maupun umaro, untuk tetap menjaga agar supaya nilai-nilai agama tetap dilakukan oleh lapisan masyarakat sebagai tuntunan kehidupan di tengah transformasi sosial atau perubahan multisektor akibat globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi digital. Jangan sampai kita, terutama generasi muda kita, anak-anak kita, akibat globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, media sosial atau pergaulan global menjauh dari nilai-nilai agama. Apalagi tidak mengenal nilai-nilai agama. Kita bisa melihat negara yang memiliki hablum minallah yang baik,
tapi hablum minanasnya tidak ada. Maka kucar kacirlah negara itu. Kita tentu tidak mau Indonesia seperti itu. Oleh karena itu, tanggung jawab kita semua tidaklah ringan. Kita harus benar-benar berupaya agar supaya nilai-nilai agama dan budaya bangsa tetap dipertahankan di bumi pertiwi ini kalau ingin bangsa kita ini punya martabat. MUI adalah merupakan sarana dan medan dakwah. Maka agar supaya dakwah ini sukses, saya ikut yang biasa disampaikan oleh guru saya, Kiai Ali Masyhuri. Agar supaya dakwah itu sukses, harus merangkul, bukan memukul, apalagi mencangkul. Harus mendidik, bukan menghardik, apalagi membidik. Harus membina, bukan mencerca, apalagi menghina. Itulah akhlak dakwah ulama-ulama Nusantara kita. Dan kita di MUI dalam melaksanakan tugas harus mendahulukan akhlak para ulama ini. Berilah pemerintah masukan, bukan cercaan dan kemarahan. Berilah aparat keamanan arahan, bukan cacian. Berilah umat nasihat, bukan kontroversi tanpa manfaat. Kita sudah diberi konsep dakwah oleh Allah melalui Rasulullah dalam wahyunya yang diturunkan 14 abad yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kita harus berdakwah dengan penuh inspirasi, memberi nasihat yang memikat. Kalau harus berargumentasi, berargumentasilah dengan yang terbaik. Oleh karena itu, maka apa yang sudah kita saksikan hari ini, terjadi perubahan besar yang luar biasa pada MUI. Di sini perlu saya laporkan bahwa MUI sebelumnya pernah nomaden, pernah berkantor satu atap dengan kantor yang lain. Tapi akhir-akhir ini, tapi saya belum di MUI, sudah punya kantor sendiri. Tapi aslinya bekas rumah, kalau tidak salah, wali kota Surabaya. Namanya rumah dijadikan kantor ya pasti sempit. Dan lokasinya berada di tempat hunian yang akses keluar masuknya sangat-sangat sempit. Jalannya juga tidak mulus, kalau naik mobil berjoget karena rusak. Dan kalau musim hujan langganan banjir. Lokasinya di belakang dapurnya warung. Sehingga tiap pagi kita mencium aroma masakan, tapi tidak melihat wujud masakan. Yang paling ngenes, ketika kami dikunjungi beberapa tamu dari Dewan Pimpinan MUI luar Jawa Timur, bahkan luar Jawa. Karena alhamdulillah atas arahan dan dukungan Ibu Gubernur di keputusan Raker MUI Pusat, MUI Provinsi Jawa Timur menjadi MUI terbaik se-Indonesia. Subhanallah. Sehingga kami banyak, ya ini saya bersyukur, jujur. Saya merasa bersyukur kepada Allah punya Ibu Gubernur Bu Hovifah, kemudian oleh Allah saya didekatkan dengan orang-orang baik dari berbagai latar belakang, bahkan berbagai macam kampus. Mereka datang ke MUI, mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri, datang ke MUI ingin mengabdi untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara. Sehingga kami merasa bersyukur ini sudah diatur Allah. Tanpa Allah yang mengatur tidak bisa. Apalah arti mutawakil ala Allah. Saya melihat Pak Adi bahasa nyebut nama saya fasih, mutawakil ala Allah. Biasanya mutawakil alalah.
Ini tidak akan saya lanjutkan lagi, tapi karena kalau diteruskan jadi majelis taklim ini, bukan peresmian. Oleh karena itu sebagai kata akhir kami mohon kepada Ibu Gubernur untuk memberikan sambutan pengarahan pada acara peresmian kantor MUI yang tentu ini bukan hanya menjadi kebanggaan kami di MUI, tapi juga menjadi kebanggaan seluruh ulama dan umat Jawa Timur. Dan ini akan dicatat Bu dalam sejarah sampai ke kuburan diingat ini. Oleh karena itu ini sangat luar biasa. Dan juga kepada Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Anwar Iskandar kami mohon berkenannya untuk memberikan taujihat wal irsyadat kepada kami masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri dengan pantun. Protokolnya baca pantun, saya mau pantun. Saya memang ngarang pantun ini 3 dan hafal karena ini dari hati saya. Gadis Asia Timur memakai jarik. Disapa santri tersenyum simpul. Ekonomi Jawa Timur memang punya daya tarik, berbasis industri yang smart dan unggul. Yang kedua, kalau ingin melihat ikan di dalam kolam, heningkan dulu airnya sebening kaca. Kalau ada pertanyaan siapa gubernur paling brilian? Ibu Khofifah Indar Parawangsa, terbaik se-Indonesia. Yang terakhir ini tausiah untuk Ibu. Tapi pantun, tausiah Bu. Muslimat nama organisasinya. Warna hijau muda, warna seragamnya. Jawa Timur hebat karena Ibu Khofifah gubernurnya. Ayo lanjutkan periode kedua. Wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini kita juga akan dengarkan bersama